Dan si Michael ini juga meyakini kalau misalnya biarawan itu tuh dirasuki oleh sesuatu. Jadi kayak emang Jadi nulisnya cepat, jadi cepet cepat banget dan ya. itu kayak bukan dia lah. Nah. Gua ada buku nih yang gitu. Yang mau kita bahas. Lu sering baca buku nggak? Sering Baca buku ya? jadi nggak faktanya bukan ya, Alkitab ya? Nah ini kita hari ini membaca di Phil's Bible. Iya, ini kita ada cerita lagi yang seru nih Yan ya. Jadi di mana sebenarnya buku itu kan sumber pengetahuan, Betul sekali. sumber ilmu. Tapi ada juga beberapa buku yang atau bacaan yang ternyata tuh menyimpan cerita misterius Ya. dan juga mengandung kutukan nih, Bang. Tapi sebenarnya nggak cuma buku sih, gua rasa memang kayak lagu dan segala macam juga Iya. pasti ada yang seperti itunya loh. Film, lagu, buku, apalagi. Jadi kayak musik, bukan sama aja. sekedar karyanya, tapi di dalam itu ya karena kan pada saat nulis atau pada saat meng-create sesuatu kan ada apa? Ada soulnya kali, ada jiwanya juga kali. Atau ada perjanjian dengan setan gitu. Itu bisa jadi juga sih. Gitu Bisa kan. jadi. Nah, jadi sebelum kita mulai mungkin bacain yang kita mau bahas. Don't forget to turn off the light Turn off the light. and then Eat snacks ya. some snacks. Then pull up your blanket. Get and use your Snug. jacket, you know. Snug, use your jacket because it's cold. It's musim hujan, you know. And let's go. And let's go. Di buku pertama ya, hari ini kita akan bahas tentang satu kitab lah ya. Oke. Kitab Soiga. Soiga. Bukan pintu Soiga. Itu sorga. Oke. Soiga, what is that? What is that? Soiga, oke. Jadi di sini kitab Soiga atau Aldarayak. Aldarayak ya. Alright. Lagi mau batuk gitu. Serak ya. Aldarayak. Ada reak. Ya, ya. Itu Kenapa? enggak Ya, emang ada reak. Ada reak. Itu sudah ada dari abad ke-16, guys. Ini adalah buku atau kitab paling misterius selama pertengahan abad. Kabar ya, kitab ini itu berisi tentang teka-teki sihir beserta mantra-mantranya. Jadi kayak Wingardium Leviosa. Oh ya, kayak itu ya, Harry Potter. Harry Potter ya. Harry Potter. Harry Potter. Dan membahas juga tentang iblis dan juga nama-nama malaikat yang membuat buku ini menjadi misterius gitu. Kenapa ada bahas-bahas iblis dan malaikatnya? Kenapa begitu dekat? Kayaknya kok kenal sekali gitu ya sampai di ngomongin. Oh iya, Bener mungkin tetangga bisa di rumah. Bisa juga. Nah, dan tulisan di buku ini tuh juga menggunakan pengkodean, jadi nggak benar-benar literal gitu ya. Jadi harus dipecahkan. Jadi- ayo kita pecahkan. Jadi beli buku ini juga kayak teka-teki juga dong ya. Jadi nggak belum tentu kita bisa mengerti langsung makna dari buku itu. Ya, kayak Penulisan-penulisannya. belakangnya koran lah. Apa? Kayak belakangnya koran. Gimana tuh? Ada TTS-nya. Gitu. Nah, kuis ternyata ya. Jadi dia ini menyamarkan kata-kata dalam bentuk angka-angka seperti di matematika gitu. Dan juga menggunakan beberapa typographical tricks. Nah, pada era Ratu Elizabeth, di sekitar tahun 1500-an ini ada seorang ilmuwan sekaligus penasehat ratu ya, yang bernama John Dee. Dikabarkan John Dee ini pemilik salah satu salinan buku Book of Soiga ini. Dan dia itu terobsesi untuk memecahkan rahasia dari kitab tersebut. Oke. Karena emang manusia Iya. sukanya nggak literal ya. Betul. Suka dipecah-pecahkan gitu. Seneng sekali. Terutama ada juga serangkaian tabel misterius yang si John Dee percaya itu adalah kunci ke jenis pengetahuan spiritual esoterik. Jadi esoterik ini adalah pemikiran filsafat ya mengenai proses evolusi manusia ke makhluk hidup lainnya. Jadi bisa ke tumbuhan, Evolusi. berubah bentuk, bisa jadi ketumbuhan, Reinkarnasi, binatang, bisa termasuk jadi- itu? Bukan kayak kalau mungkin kayak di sihir-sihir gitu lu bisa berubah bentuk jadi kucing, bisa jadi apa. Oke. Kalau siluman ya termasuk ya? Siluman bisa juga kan berubah bentuk misalnya. Jadi gitar, Siluman. gitu. Jadi pisang goreng. Jadi kodok kan banyak yang dikutuk. Ya Itu bisa dari- kayak gitu-gitu ya. Filosofi Jadi pokoknya pari. Jadi pari. Jadi pari. Tahu nggak lu? Tahu gua ada Ya videonya kan, lagi. videonya kan? Resipi pari lagi. Juga kalau nggak mau makan digituin tuh dikasih. Saking tergila-gila John Dee ini dengan kitab Soiga ini, akhirnya dia sampai pergi ke mediator spiritual yang terkenal bernama Edward Kelly, kayak penyanyi R. Kelly. Jadi kayak semacam apa ya? Bukan dukun. Ya, Yang moderator dikatakan- spiritual lah, dia bisa berbicara dengan roh. gitu ya. Oke. Akhirnya setelah dia datang, dapatlah dia sedikit titik terang ya akan rasa penasarannya ini. Jadi dia itu juga mengaku dia sudah bertemu dengan malaikat Uriel. Si John ini mengklaim bahwa malaikat Uriel ini menerangkan ke dia asal-usul kitab tersebut. Jadi kitab itu diberikan ke Nabi Adam waktu saat sebelum keluar dari Taman Firdaus gitu. Ketika John Dee ngomong ke Uriel nih meminta pecahin dong coba kode yang ada nih pecahin gitu. Uriel mengatakan bahwa hanya malaikat Mikael yang bisa memecahkan kode-kode tersebut. Namun sayangnya John Dee tidak bisa bertemu dengan malaikat Mikael ya. Lagi sibuk memberi rezeki bos. Ya. Dan kitab ini dinyatakan hilang setelah John Dee ini sudah meninggal dunia pada Desember 1608. 1608. 1608. Buset, nggak Jauh kebayang. banget tuh ya. Dan kabarnya pada tahun 1994 nih jauh nih, 300 tahun setelahnya nih.
Dua salinan pada kitab ini ditemukan kembali di Inggris oleh Deborah Harkness. Wah, Harkness ini mungkin menjadi inspirasi karakter Marvel ya. Agatha Harkness ya. Di British Library dan di Bodleian Library di Oxford. Kemudian para ahli pun juga mempelajari tentang buku tersebut. Saat ditemukan lagi itu kan akhirnya dipelajari. Dan kabarnya salah satu dari mereka berhasil menerjemahkan sebagian tabel yang telah membuat John Dee begitu terobsesi. Akhirnya bisa menggantikan tugas malaikat Mikail. Wah, ternyata dia. Ternyata dia ilmuwan ini. Kitab ini kemungkinan besar berkaitan dengan Kabalah atau sebuah sekte mistik Yahudi. Namun secara keseluruhan para peneliti ini masih belum dapat menerangkan Book of Soiga secara signifikan hingga saat ini. Jadi belum ada penemuan yang begitu memberikan pencerahan yang begitu signifikan, belum ada. Cerita di balik buku ini pun cukup mengerikan ya, makanya kita bahas ya kan. Kabarnya siapa saja yang penasaran dan pengen mencari-cari tahu tentang kitab ini akan mendapatkan kutukan selama 2,5 tahun dan kemudian meninggal dunia. Wah, jangan para ilmuwan ini hidupnya tinggal 2,5 tahun lagi. Bisa juga ya. Atau John Dee kena juga. Karena dia begitu terobsesi. Iya. Habis seperti itulah ya, ada kutukannya kalau ini kitab ini. Dan teka-teki, ada sihir-sihir gitu. Jadi sebenarnya dia tadi bilang menemukan sedikit titik terang. Ketemu sih. Kan tadi maksudnya Malaikat. ini kan titik terang dibentuk malaikat ya kan. Akhirnya dijawablah, oh gimana nih mecahin kodenya? Oh malaikat Mikail yang tahu. Tapi begitu-begitu kayak maksudnya. Tapi gue gak tahu apakah dia beneran ketemu Iya, juga maksud nggak gue tahu kan, gua. Apa hal? kan dia nggak mungkin ketemu malaikatnya dong. Pasti dia kan masuk misalnya ke tubuh si Spiritual itunya gitu spiritualnya ya, kan kayak moderatornya. seolah-olah. Gue jadi ingat film Shang-Chi yang ini dibohongin coy. Yang seolah-olah mamanya manggil, iya kan? Oh iya iya. Maksud gue, ya bisa juga. bisa aja dikibulin juga. Kayak the medium gitu juga bisa. Tiba-tiba dia. Ya, jadi intinya sampai sekarang pun belum terpecahkan secara penuh dong sih. Misalkan tadi itu Soiga adalah, jadi kitab itu berkaitan dengan Kabalah kalau menurut ilmuwan Iya. yang sudah menemukan ini gitu. Baiklah. Oke, yang kedua ini namanya adalah Neraka Tomino atau biasa disebut puisi kematian. Kalau lagu-lagu banyak yang ini ya lagu kematian dan segala macam. Nah, ini puisi Gloomy Sunday. Gloomy Sunday yang waktu itu kita sempat bahas juga. Gaby apa jangan kau pergi. Itu dari Indonesia waktu itu ya. Iya. Berapaan gitu. Apalagi Payung Teduh. Pak kita langsung bikin kuis aja sekarang. Ada lagi nggak tanya? Langsung tulis di komen kita kasih 10 juta. Kita kasih Ya. trivia. Kita langsung kasih nih ya. Kalau misalnya mungkin kalian juga banyak yang tahu gitu ya, di Jepang itu banyak banget legenda-legenda yang horor. ya, Yang cukup emang. horor dan serem-serem lah pokoknya. itu serem sih. Dan ada salah satu buku di Jepang tuh yang serem banget. Nah, ini buku penulisnya adalah Yomota Inuhiko yang berjudul The Heart is Like a Rolling Stone atau buku puisi ke-27 milik Saizo Yako. Di mana dua penulis ini menyalin puisi menyeramkan. Dan bahkan puisi ini menjadi salah satu legenda di Jepang. Judul puisinya adalah Tomino no Jigoku. Kabarnya pada saat kalian baca puisi ini tuh bisa sampai menghantar nyawa loh. Tapi menurut gue sekali lagi kayaknya sugesti dan kalau misalnya dalam kondisi tertentu ini bisa Kondisi tertekan. depresi yang udah kayak udahlah gue mati aja terus lu baca buku ini udah meninggal beneran. Jadi di balik kisah dari puisi Tomino no Jigoku ini adalah jadilah seorang anak perempuan. Nah, dia terlahir cacat. Terlahir cacat dan pada satu ketika itu tadi tuh yang sempet Boim bahas ya, dia dalam kondisi yang depresi, kondisi yang mungkin tertekan dan pressure atau segala macem ya, kayak merasa udahlah apalah gunanya hidup ini. Kalau cacat tinggal di servis saya. Balikin ke pabrik. Kalau barang iya Pak. Oh ini. Oh iya. Ini kan anak perempuan, Ya. kan? Jadi itu tadi ya cukup depresi dan segala macam dan akhirnya dia memutuskan untuk menuangkan isi hatinya itu ke dalam sebuah puisi. Oke. Oke, normal ya, kayak kalau lu patah hati, Iya. bikin lagu dan segala macam. Nah, ini sama dengan anak ini, ditulis sebuah puisi dan segala macam. Jadi pada saat si Tomino ini udah menyelesaikan puisinya dan segala macam, akhirannya mamanya itu nggak sengaja ngebaca puisi itu. Dan betapa kagetnya mamanya pada saat baca puisi itu karena banyak mengandung hal-hal yang aneh dan mengerikan di tulisan si Tomino itu. Dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya si mamanya marah besar sama si Tomino itu. Sampai akhirnya si Tomino ini dikurung di kamar kecil. Dan bahkan gak dikasih makan sampai berhari-hari. Dan akhirnya si Tomino ini meninggal. Yang gue rada bingung gitu ya. Ini spekulasi ya. Antara emang si mamanya ini memang kejam ya. Mamanya kejam terus juga apa karena mamanya lagi stres terus ngebaca puisi Tomino ini jadi akhirnya menimbulkan ngerti gak? Efeknya jadi, wah ini anak kok. Atau Tomino ini juga depresi karena latar belakangnya orang tuanya gitu kan? Feeling gue juga gitu maksud gue. Tapi akhirnya kenapa jadi yang ngebunuh, yang bikin meninggal Tominonya salah satunya adalah mamanya itu sendiri dengan hal seperti itu gitu maksud gue. Dan sekarang kita akan langsung aja nge-react. Oh mau lihat kita? Kita akan react
Nah, di sini ada videonya. Ini merupakan puisi dari Tomino. Oke, tapi ini bahasa Jepang. Tapi setelah kita react, ntar gue akan bacakan bahasa Indonesia itu seperti apa. Gitu. Tapi gambarnya udah serem, Bos. Sambil makan kali ya gue, Boleh. biar enak. Biar relax ya. Biar relax. Atuh. Kenapa lu ngadepin ke gue doang sih? Kan gue mau pencet, tangan gue susah dong. Oh iya benar. Tuh, 2, 3. Suaranya mesti digituin ya? Di pitch-nya dinaikin. Oh ini udah ada artinya, Bos. Sengaja diseremin ya? Ada jump scare-nya nggak? Kayak gini-gini. Gua rasa ya, karena cara bacanya dan audionya diginiin itu yang bikin serem. Enggak, ini kan konten tulisannya lah, Pak. Enggak, ini cara bacanya udah, kalau gua nggak tahu arti juga serem ini. Kayak bisik-bisik, terus di efeknya digituin. Ada kawaii lucu berarti. Dan dia banyak menaruh nama dia juga di dalam ya. Tomino. Gitu. Ini gambar Tominonya apa bukan? Mohon maaf lu nanya gue. Serem juga. Lumayan. Melotot. Oh, pakai neraka-neraka segala lagi. Tomino yang lucu. Udah. Oh udah. Nah cara bacanya bos menurut gue yang bikin serem bos. Nih gue coba bacain puisinya nih ya. Kakak yang memuntahkan darah, adik yang meludahkan api. Tomino yang lucu meludahkan permata yang lucu. berharga. Kawaii gitu. Kawaii. Tomino meninggal sendirian dan terjatuh ke dalam neraka. Ini kenapa kepikiran sih? Gue bingung kadang-kadang. Orang kan mau masuk surga ya. Enggak, maksud gue kenapa kepikiran gitu loh. Anak kecil Kenapa lu masuk neraka? Bos? neraka kegelapan tanpa dihiasin bunga. Ya kan dihiasin api. Oh iya. Apakah itu kakak Tomino memegang cambuk? Jumlah bekas luka berwarna merah sangatlah mengkhawatirkan. Dicambuk dan dipukul sangatlah mendebarkan. Berarti kakaknya jahat, bos. Dicambuk. Coba lagi. Lanjut ya. Jalan menuju neraka yang kekal. Kenapa maunya ke neraka? Sabar dulu. Ini gue satu sentence dulu. Iya maksudnya kenapa mau ke neraka gitu. Ntar ya kita. Jalan menuju neraka yang kekal hanyalah satu-satu cara. Mohon bimbingannya ke dalam neraka kegelapan. Ngapain orang dibimbing neraka? Orang dibimbing Neraka ke kan surga. ada, kalau neraka kan gampang. Nggak usah. Nggak usah dibimbing, Pak. Ada Hidup jalur- aja apa adanya. Ada jalur cepet ya. Neraka bisa. Dari domba emas dan dari burung bulbul. Apa tuh burung bulbul? Mungkin burung di Jepang kali ya. Ya burung bulbul. Berapa banyak yang tersisa di dalam bungkusan kulit disiapkan untuk perjalanan tak berkunjung ke neraka, menuju neraka. Musim semi akan segera datang ke dalam hutan serta lembah. 7 tingkat di dalam gelapnya lembah neraka. Yang Ya, Inferno, 7, ya, Inferno ya? 7 7 ya? tingkat. Belum ada loh Inferno ini, dia udah bisa tahu Itu loh. kan Dante udah lama. Oh, Dante udah lama. Berapa sih? Oh, dia baca Dante berarti. Dante Ya? baca Dante. Dalam kandang burung bulbul dan gerobak domba. Di mata Tomino yang lucu meneteskan air mata, tangisan burung bulbul di balik hujan dan badai. Menyuarakan cintamu untuk adik tersayangmu. Gema tangisanmu melolong melalui neraka, serta darah memekarkan bunga merah. Melalui 7 gunung dan lembah neraka, Tomino yang lucu berjalan sendirian untuk menjemputmu ke neraka. Duri-duri berkilauan dari atas gunung menancapkan duri ke dalam daging yang segar sebagai tanda untuk Tomino yang lucu. Nah ini emang mengerikan. Dark. Setelah Tomino meninggal, ya kabarnya beberapa kemudian mamanya pun meninggal dengan kejadian yang tragis dan aneh. Dan setelah itu muncullah legenda puisi Tomino ini. Jadi setiap orang yang membaca Tomino ini, puisi Tomino ini sebanyak 3 kali akan Sore lantang. Nah, suara lantang. Kayak tadi nih. Tadi nih. puisi. Lantang gitu. Oh iya lantang. Oke. Tapi baru sekali. Dua lagi. 3 kali ya kalau baca dengan suara lantang akan kena kutukan. Waduh. Biasa sugesti lah ya. Ya, sugesti. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Kodeks Gigas. Jadi pada abad ke-13 ada seorang biarawan yang bernama Hermanus Inclusus. Dan biara ini tuh terletak di Podlaskie, Bohemia atau sekarang bisa disebut Republik Ceko. Jadi ada seorang biarawan yang melanggar peraturan dan akhirnya dia dihukum gitu. Jadi dia itu dikurung dalam tembok hidup-hidup gitu. Ya, jadi dia dikurung gitu kan. Nah, karena dia ketakutan kan dengan hukuman ini, kayak kok begini amat hukuman gua gitu. Dikurung gitu kan. Akhirnya dia kayak bersumpah gitu. Demi menghindari hukuman yang kejam ini, dia berjanji akan membuat sebuah kitab yang dibikin
dibikin dalam satu malam untuk memuliakan nama biara untuk selamanya. Biara. Nah akhirnya dibuat bener buku ini, ditulis, cuma kan udah hampir tengah malam nih, frustasi dong kayak, oke belum kelar ya, belum kelar gitu. Ngapain aja dari tadi. Baru selembar. Janjinya dalam semalam, tapi di tengah malam belum kelar juga gitu, dia frustasi akhirnya. Dia ngerasa nggak cukup waktunya nih. Betul. Ya kan? Akhirnya dia udah depresi banget, tuh terdesak. Akhirnya dia membuat perjanjian dengan setan gitu ya. Oh, jadi Untuk menyelesaikan kitab ini dalam semalam. gimana dia ketemu setan nih? Dia kepikiran untuk menjual jiwanya ke Lucifer. Waduh. Ya, dan membuat perjanjian gitu. Lu bantu gue deh bikin ini. Setelah itu, ya biasa orang perjanjian dengan setan seperti itu ya. Nyawal lah itu kerennya ya. Iya. Nah, akhirnya jadi juga nih Kodeks Gigas ini nih. Karena ada perjanjian itu, Ya, jadi maksudnya dibantu. dia udah jadi dalam semalam gitu. Atau dikenal sebagai Devil's Bible atau kitab suci setan. Karena di kodeks tersebut ada ilustrasi gambar setannya. Gambar iblisnya gitu, pakai popok gitu, kayak gini. Ya pokoknya ya begitulah ya, tau lah itu gambar iblis. Nah, panjang kitab ini sendiri tuh 92 cm sampai 1 meter ya. Panjang ya? Anak kecil kalah tuh tingginya. Iya. Dan tebalnya 22 cm. Untuk membuatnya diperkirakan dibutuhkan 160 lembar kulit binatang. Jadi dulu tuh pakai kulit ya kan nulisnya. Oh, pantesan. Belum ada HVS. Iya. Belum ada tinta gitu. Tinta ada. Nah, kenapa buku ini bisa dibilang misterius ya? Karena jadi buku ini sebenarnya udah disimpan di Swedia, di Sweden. Udah disimpan di situ, library di situ. Jadi ada seorang peneliti kitab kuno bernama Michael Gulick. Dia suka blok M deh. Gulick. Gulick. Jadi menurut itu kitab ini tuh memang dibuat oleh satu orang aja. Kalau menurut penelitian dia. Tapi sebenarnya kalau misalnya main logika nih, logikanya kalau misalkan nulis kitab kayak gitu ya, 160 halaman gitu kan, mengerjakan dalam sehari aja itu nggak mungkin. Nggak mungkin, impossible. Jadi kalau misalnya kayak dia hitung, kalau misalnya dikerjain sehari 6 jam, itu kira-kira bisa makan waktu 5 tahun untuk menyelesaikan ini. Itu pun juga kalau bikinnya, ya kalau misalnya dikerjakan terus-menerus, itu harusnya 5 tahun. Ya gimana caranya bisa sehari? Sehari. Dan si Michael ini juga meyakini kalau misalnya biarawan itu tuh dirasuki oleh sesuatu. Jadi kayak emang Jadi nulisnya cepat, jadi cepet cepat banget dan ya. itu kayak bukan dia lah. Nah, tapi ada juga teori kalau misalkan yang mengatakan buku ini nggak dibuat oleh iblis gitu lah, nggak ada campur tangan. Jadi tetap dia sendiri. Karena menurutnya masyarakat tuh telah salah mengartikan isi dari kitab itu. Di mana ada tanda tangan di kodeks tersebut ya, tanda tangannya penulisnya tadi, si biarawan tadi, namanya yang Hermanus Inclusus. Ada tanda tangannya di kodeks itu. Nah, menurut ilmuwan, kata Inclusus itu tuh adalah petapa atau seorang biarawan yang hidup mengasingkan diri dan mengabdikan hidupnya untuk membuat kodeks Gigas. Tapi di sisi lain ada juga mengartikan bahwa Inclusus itu artinya adalah hukuman. Alhasil muncullah legenda tadi ya, dibuat semalam dengan setan segala macam. Karena emang ada gambar setannya gitu. Dan emang bingungnya kenapa ada gambar setannya itu ilmuwan belum bisa menjelaskan gitu ya. Karena emang ini isinya sebenarnya itu adalah kitab perjanjian lama, perjanjian baru, ada juga catatan-catatan medis gitu ya. Pokoknya dia kan mau bahas tentang untuk ilmu kan. Awalnya dia janjinya untuk bikin semalam gitu. Ya. Tapi kenapa ada gambar iblisnya itu yang menjadi misteri? Padahal kan nggak usah ya. Maksudnya kayak Ya udah, tulis aja kenapa ada gitu, ilustrasi buku. iblisnya? Bisa gambar kodok dia juga nggak apa-apa dong. Ya kan medis ya kan. Biasanya kan bongkar kodok biasanya. Nah, ini gue nggak tahu. Ini Makanya nggak itu yang kepikiran. tetap menjadi misteri oleh para ilmuwan. Kenapa harus iblis? Nah, kenapa jadi yang jadi covernya? Itu isinya Lah, isinya iya kitab perjanjian lama perjanjian baru. nah itu. Kalau dia tidak bisa memecahkan ya berarti jelas. Dia ada campur tangan iblis di situ. Jelas ini. Jelas dong. Udah dipecahkan itu. Dia pecahkan udahlah gua aja. Ya makanya, tapi kalau itu ya nggak tahu lah. Dan buku ini masih bisa kalian temukan di Sweden tadi gue bilang, atau bisa download salinan digitalnya juga ada gitu kalau mau. Di mana? Di bawah ini. Oke ya, segitu aja. Sebelum kita akhiri videonya, boleh lu dong follow Instagram kita ya kan. Udah ada yang baru nih. Klik link yang di bawah. Kalau mau join Discord juga, mau ngobrol-ngobrol silakan juga boleh lo ya. Let's go, bro. Pokoknya klik tombol like-nya, nonton terus video yang lain. Setelah nonton video ini, nonton yang lain. Di-share juga. Jangan kemana-mana. Share juga ya. See you next video. Stay cracking. Salam crackers, cek-cek tingkum pria.